Gen awang orang ceramain gitu habis ceramah gue bilang lagi nyentak terus lagi ceramah tadi ya ternyata entah ada ibu ya kita boleh ya manggung ini tat ini merilis ya ya ujungnya ntar kalau kumpul dentutan sentak nggak ibu apa kaget apa ini sentak ya begitulah cerita. tapi kalau ada orang nanya gitu. Nanya kita belajar bareng-bareng saya malah bisa kali baik gitu ketemu jalurnya saling tempel menempel karena kan ilmu itu dua tersurat dan tersirat yang mana yang tersirat ini yang tersurat itu contohnya lah ilmu tersirat itu ilmunya Nabi Khidir Gimana tuh? saya itu kan ada sejarahnya Gimana? yang Nabi Musa ya saya ini adalah hambanya Allah yang paling pintar gitu ya. Ya ketika ada pertanyaan dari umatnya Nabi Musa alaihissalam, kata umatnya Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, siapakah, adakah gitu ya orang yang lebih pintar daripada Anda? Ada. Kata Nabi Musa alaihissalam, oh tentu tidak ada. Ya ada loh menarik babon saya doang gitu. Saya lah yang paling pintar, ada umpan juga pokoknya yang paling yang bijaksana, paling bijaksana. Tahu-tahu kata Itu katanya Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang, itu benar apa gimana ya? iya benar. Dia makan minum air Ainul Hayat. Maul Hayat. yakin. Dia meminum air keabadian. Di ongkoh. Nah, di ongkoh, minum juga ongkoh. Padahal mah itu sama Nabi Musa, aku coba untuk raja apa? Dzulkarnain nih. Yuk, gimana dianya? Minum gimana? Jadi dulu, zaman dulu itu ada satu raja yang bernama Raja Dzulkarnain, Iskandar Dzulkarnain. Nah, di situ Zaman jahiliyah itu. zaman dulu banget, sebelum dibuat. Masehi, Sebelum Masehi. 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, Nabi Khidir itu di situ beliau itu jadi jurtulis. Kalau kata apa-apa mas sekretaris negara. Ya. Bang, masih belonjor ini ya. Ya, mantap, enggak apa-apa, Tan. Nah, terus Raja Iskandar itu bertanya kepada malaikat apa namanya ya? Malaikat. Pokoknya malaikat banyak kan ya. Pokoknya malaikat dah. Ya. Kata raja, dia malaikat, ada kagak yang kira-kira menjadikan aku ini abadi? Ada. Kata malaikat ada. Di mana tempatnya? Yaitu di tempat yang gelap katanya. Dan nggak pernah dihubungi sama manusia. Di satu tempat yang gelap. Ujung-ujungnya akhirnya berangkatlah itu apa namanya Raja Iskandar Dzulkarnain berangkat dengan membawa ribuan tentara dan pedang-pedang emas dan segala macam ke satu negeri yang gelap. Begitu nyampe di negeri yang gelap, di situ kata malaikat, di situ kaki-kaki kuda prajurit dan raja itu gemericik gitu, seperti Air. nginjak kerikil gitu, gemericik. Di situ timbul satu pertanyaan Raja Dzulkarnain kepada malaikat itu, ya malaikat ini apa yang kita injak gitu. Kata malaikat, ini adalah satu benda yang dimana ketika diambil menyesal, nggak diambil menyesal gitu. Akhirnya ada sebagian prajurit yang ngambil dan ada sebagian prajurit yang nggak ngambil. Keder ya bingung. Nah di situ
Nabi Khidir alaihissalam waktu itu kedudukannya kalau nggak salah Dia mah sebagai misah, jurnalis. dewek. Ya di situ kata Gusti Allah sini gitu kalau kata apa mau minum mandi gitu, di air Ainul Yakin ya. Terus minum dia mandi. Akhirnya minum mandi begitu beres Tanya mereka nemuin nggak? nah, kata raja bagaimana ada yang nemuin ora ujung-ujung Dia kagak tahu itu air saya dulu apa air sumber kehidupan dia kagak tahu. nggak tahu Gitu. dibang disuruh Emang minum udah doang, udah garis mandi. kehidupan. Bahasa saya bilang tadi awal itu mempunyai sifat jais. Siapa yang kehendaki nama saya, ya dia terjadi gitu. Itu perjalanan dikatakan sampai 40 tahun perjalanan itu ke negeri yang gelap. 40 tahun perjalanan 40 saja itu. tahun perjalanan. Tahu negeri yang gelap mana adanya. Nah kali kalau sama kubuan yang gelap. Nah, udah keluar dari negeri yang gelap, ternyata benar begitu dilihat itu batu. Yang ngambil nyesel, yang nggak ngambil nyesel. Kenapa yang ngambil nyesel? Sedikit. Yang nggak ngambil lebih nyesel. Ternyata itu batu yakut dan jamrut. Gitu cerita. Makanya sekarang batu yakut sama jamrut itu paling mahal. Makanya dulu lagi di Mekah lagi jam tahun dulu itu lagi belum ada listrik. Malamnya itu Bisa malam terang. itu terang karena apa? Ada- Lenteranya itu Makanya yakut dan jamrut. Gitu. Sekarang nih ada listrik jadi yakut jamrutnya itu enggak iya jadi perumahan. Perumahan jamrut. Berarti jangan-jangan Nabi Khidir lagi dengar kita juga ini. Kita bisa nggak ada yang tahu bang itu letaknya di mana apa bisa jadi gitu. Iya. Ininya nggak ada yang tahu. Nabi Khidir itu hidup di satu alam yang dinamakan alam apa ya? Jadi tipis sih sebenarnya. Hidupnya mah di sini-sini juga. Sini Cuma juga. kita nggak kelihatan, nggak ngelihat. Itu kalau kata guru saya itu kalau tanah yang pernah bahasanya ditetapkan Nabi Khidir itu ditanamin apa hidup ditanamin Ya, emang. ditanamin apa hidup umpamanya kayak sawi kayak kembang apa namanya daun bawang harusnya di tempat pendinginan tapi ketika ditanam situ hidup kita percaya nggak kalau nggak percaya sama saya kita bareng-bareng kita ke Banten abang lihat dah pohon tomat ditanam di situ hidup daun bawang tanam di situ hidup padi dia hidup apa hidup Apa itu keistimewaan Nabi Khidir itu? Nabi Khidir itu ketika melangkah maka akan tumbuh satu rumput hijau gitu. dari saya bilang Jadi ngelangkah rumput tumbuh, ngelangkah rumput tumbuh gitu. subur Satu keistimewaan Nabi Khidir itu. Dan kalau kata apa-apa mah ngelangkah setiap langkah itu tumbuh rumput. Cirinya begitu. Tapi kalau ciri fisik mah di jempolnya orang ada tulang nggak ada tulang. makanya apa kalau salaman kita di masjid pegang tangan nawarin dikit-dikit gitu. Nah kalau pengen ketemu Nabi Khidir alaihissalam, nah itu kudu sholat 40 Jumat tanpa batal. Nah terakhir itu pas salaman itu tapi saya wallahu alam ini ya cuma biasanya ngomong begini doang itu Ramadan ini hari ya itu saya ngerasain ya seumur hidup saya dari dulu sampai sekarang bulan Ramadan ya itu baru kali ini seumur hidupnya umur Tat, makan mie tadi ya, makan mie dulu ya. nih selama saya Bang, hidup bikin mie bang, 3 bang. ini selama kita hidup ya Mie 3. selama saya hidup itu ya Apa 4 deh, 5. Enggak apa-apa. jadi selama saya hidup sampai sekarang itu di Ramadan itu baru saya ngerasain ada di Banten tuh hari itu hari ceria seakan-akan saya itu menemukan mustika. Jadi kata kiai saya udah selesai sholat malam emang saya kerasa itu ya tapi saya juga nggak tahu wallahu alam itu. Cuman kiai saya bilang begini ya
cuman ngomong habis selesai. Bang, saya mie goreng bang. Ya. Ya, aku megang juga Bang. Ustaz, Saya mie goreng dah pakai kuah. Bang. Jadi gini. pakai telur semua ya. Jadi hari itu tuh dia cuma ngomong gini bang, semalam ada tamu istimewa. Udah gitu doang, nggak dipanjangin. Saya apa ya, kan puasa kan nggak boleh ngomong misalnya ya. Apa ya saking anunya gitu ya, nggak kita pengen tahu. Bang, lagi kiai bininya ada tamu istimewa siapa ya? Kayaknya malam sih emang beda banget ya. Dibilang bisa tidur ya enggak, bisa tetapi ceria mulu kayaknya gembira. Entah itu malam Lailatul Qadar juga saya juga nggak tahu. Gitu kalau malam Lailatul Qadar ya alhamdulillah gitu. Maksudnya emang lagi wiridan kayak ongkoh kan gitu ya. Lagi puasa kayak ongkoh. Puasanya mending. Puasanya puasa air gitu. Jadi double. Tapi Bang, kalau kita ngamalin apa yang kayak begitu, pengen ketemu kayak Nabi Khidir ya, mungkin nggak kuat mungkin orang kayak kita ini. Kuat Sebenarnya mah kuat. Bisa, cuman godaannya yang Cuman kadang-kadang ketika ketemu Itu itu nggak nggak bisa manfaatin. Mungkin kita nggak kenal. Bagaimana kita bisa manfaatin Iya. pertemuan itu? karena kan dia itu kan Nabi yang bisa paling nyamar gitu kan. Iya. lah kalau Jadi ketemu tukang apa baik. Iya. Jadi apa baik. Jadi gembel, lah, jadi abang pengemis. percaya ini ya, tapi juga saya juga masih muskil gitu. Muskilnya itu bener apa orangnya apa bukan gitu ya. Emang dia kalau lagi sholat sih ya bawahnya sejuk, adem, ayem. Orang sih gak bisa nari. Ngomongin ilmu daripada ngomongin Jadi adem itu. Makanya kalau kata kiai saya ngamalin itu sholala Muhammad itu selama 41 hari habis sholat maghrib jangan putus. 313 orang boleh kurang, orang boleh lebih selama 41 hari. Insya Allah ketemu. Cuman lebah mananya sih nggak tahu, itu aja. Jadi hah? Apaan itu? Apa sih itu dari YouTube? Apa tadi bacanya gimana? Sallallahu Muhammad pertama tadi dulu siapa terus khusus Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Ini khususan dulu. Nah kita kan assalamualaikum mau ngirimin undangan. Ya udah ada namanya bukan gitu bang. Kita undang dulu. Nanti baca habis sholat Jumat, habis sholat maghrib 313. Emang banyak yang bilang begitu mah. Cuman itu namanya sholawat Khidir. Tapi 41 Gimana hari. tuh cara mengirim selawat atau al-fatihah sama Nabi Khidirnya itu? Ya udah yang tadi. Ridha wa syafat khususnya Nabi Allah Khidir. Al-Fatihah. Gimana emang aturan Cuma biasanya kalau yang udah diangan-angan pengen ketemu orang bisa. Karena kalau ketemu ge orang apa? Orang ngeh. aturan walaupun ini tetap apa ilah dirat itu tetap ya Rasulullah dulu kalau kata apa baru ke beliau. Kita kan punya nabi. Ya. Ilok apa? Kita punya bini orang coba lebih ini ya. Coba ini begitu. Tapi kalau menurut saya mah hidup itu kita bawa enjoy aja. Mancing bagus mancing lagi gitu ya bang. Aduh. Kalau kata ustadz ulama ketika kita berdoa Gusti Allah itu sangat senang dengan pujian-pujian. Makanya sebelum kita ngedoa pada intinya doa, kita puji-puji dulu Gusti Allah. Ya Allah gitu kan, yang menciptakan
bulan, bintang, matahari tanpa benang tetapi menggantung, kan begitu. Itu ngerayaan, itu ngeraya tetangga. Ini kalau kata apa di situ pujian-pujian. Gitu. Rambut tuh panjang banget ya. Iya. Harum. Emang mandi mah keramas kan? Tetangga bang jalan-jalan kan. Satu nur gitu kan, yang menjadikan kekasihmu gitu kan. Sebelum kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata apa mau puji dulu. Nah udah ngedoa mah ya Allah, hamba mohon berkah selamat sukses dunia akhirat. Allah firli wali daya pada Muhammad bin Sidin. Doa orang tua 3 kali. Coba nanti nabilinya alhamdulillahirabbil alamin. Kelar. Kenapa? Doa udah panjang-panjang. Lah udah double itu. Bismillah juga. Bismillah itu harus sesuai bang. Ba itu kenapa? Bismillah, lafaz Bismillah itu menjadi pokok utama. Iya, pokok utama. Dan ada juga di Al-Fatihah itu menurut Imam Syafi'i wajib. Kita membaca Bismillah itu wajib hukumnya. Jadi kalau kata apa bang, setelah kita Fatihah gitu kan, ya syarat sahnya doa itu kan pada dasarnya kata Rasulullah dulu Fatihah. Layu jabu doa Ke sahabat dulu. Iya, jadi katanya gini. Ke tabiin dulu, Ya. ke guru, Orang tua, ke orang meninggal. tua, baru ngedoa. Nah setelah doa itu puji-pujian, habis itu baru kita nggak kudu panjang-panjang, berkah selamat, sukses dunia akhirat, doa orang tua, doa sapu jagat beres. Karena apa? Nah kalau udah sukses dunia akhirat, kita mau bagaimana lagi? Mancing tinggal mancing gitu. Bawa nama tiket berapa ya mancing udah dapat kagak. Lalu mah mancing gitu. Karena mau berkah selamat, sukses dunia akhirat, doain orang tua 3 balik. Apa nanti dunia sama itu lah. Hidup itu sebenarnya intinya enggak sulit.